ya di Al-Quran dan di hadis antisemitik. Betapa biadabnya isi Al-Quran dan hadis yang menghendaki kematian semua orang Yahudi. Ya, jadi ini menteri ini tolol banget, goblok banget, tolol banget. Ya kan, satu, Israel berperang dengan hati, karena dia yang bertahan. Saya jadi ingat lagu, Pak. Siapa kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Nah, itu kan. Sebelum melanjutkan, Reaksi Nusantara mengajak Anda untuk menjadikan channel ini sebagai komunitas, supaya bisa berguna dan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara, jadikanlah Reaksi Nusantara sebagai teman Anda untuk menyalurkan pendapat sekaligus untuk menguji validitas atau kejanggalan dari sumber berita yang saat ini sudah menjadi konsumen mayoritas. Bila Anda menemukan kejanggalan yang tidak sesuai dengan data menurut sudut pandang yang berbeda di dalam video yang kami tayangkan ini, silakan tulis reaksi Anda di kolom komentar yang sudah tersedia. Reaksi Nusantara akan setia memperhatikan pendapat yang Anda tulis di live chat atau kolom komentar yang tersedia. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, agar komentar Anda tidak dianggap spam oleh sistem yang kami terapkan untuk melindungi komentar yang Anda tuliskan. Bagikan link Reaksi Nusantara ke media sosial lainnya, supaya mereka bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama kita di Reaksi Nusantara. Terima kasih dan silahkan menyimak materi di dalam video ini sampai selesai, supaya Anda benar-benar paham materi di dalam video yang kami sajikan sebelum bereaksi. Salam damai bersama Reaksi Nusantara untuk Indonesia. Betapa tololnya menteri ini ya. Seluruh dunia berhutang kepada orang Yahudi buat genosida dan inkuisisi orang Yahudi. Bahkan negara Arab. Dan sampai ini sekarang ya di Al-Quran dan di hadis antisemitik. Betapa biadabnya isi Al-Quran dan hadis yang menghendaki kematian semua orang Yahudi. Ya. Jadi ini menteri ini tolol banget. Goblok banget, tolol banget. Yang benar adalah seluruh dunia berhutang kepada Israel. Ya, bahkan ketika Israel sudah dihancurkan begitu rupa, apakah Israel bisa menjadi negara Israel karena anugerah dari negara tertentu, dari dunia? Enggak. Bahkan ketika Israel, ya, orang-orang Yahudi ini bisa membujuk Senat Amerika untuk ikut dalam perang, ikut dalam sekutu, mereka pulang, aliyah, naik kapal ke tanah Venesia itu kan. Di tengah jalan, kapalnya mau merapat, ditabrak sama kapal Inggris. Sama kapal Inggris ditabrak. Itu banyak yang mati. Bayangin. Begitu sampai di darat, ditembakin. Ya kan, orang Palestina. Mereka cuma orang sedikit, mereka harus survive, mereka perang di situ. Baru mendarat, mereka harus perang, bayangin. Harus perang. Dikeroyok sama 6 negara. Apakah ada negara Arab yang minta maaf sama Israel? Nggak ada satupun. Ya, nggak ada satupun negara-negara Arab. Jerman minta maaf sama Israel. Dunia ya, negara-negara Amerika semua mereka melakukan rekonsiliasi. Prancis melakukan rekonsiliasi. Spanyol melakukan rekonsiliasi. Apakah negara Arab ada satu kata maaf? Nggak ada. Long biadab kok. Ngajarannya biadab. Nggak pernah. Tidak pernah ada satu kata maaf. Karena mereka memang disuruh sama Muhammad. Iya kan? Cuman hari ini orang-orang rasa Arab, ya orang-orang Arab ini sadar, bukan sarap ya, bahwa Muhammad sarap. Nyuruh bunuh orang, geblek ini. Dendam dibawa mati, sampai umatnya disuruh bunuhin. Ini namanya dendam dibawa mati, umat pendendam, umat geblek. Nah, ya. Tadi saya di interview ya sama wartawan Jerman. Saya cerita, apa sih yang kamu capai? Dia bingung. Kan ada moderat di sana. Mana ada? Moderat sama radikal bedanya apa? Saya bilangnya. Yang radikal teriak-teriak di jalan, kafir halal darah, kafir halal darah. Yang moderat ngerintis, nutupin gereja. Ya toh? Kalau mau menghancurkan Palestina, ya, saya tuh gampang banget. Mudah banget. Cuman tujuannya kan bukan mau bunuh anak orang Palestina.
Israel itu orang-anak Yahudi itu dari kecil begitu lahir, ceprot lahir, semoga kamu berbakti kepada orang tua dan mengasihi Tuhan serta berguna bagi dunia. Ya, jadi mereka pikirannya sudah untuk mensejahterakan dunia, berguna bagi dunia. Dan semua penemu-penemu itu, lebih dari separuh penemu di dunia itu berasal dari orang Yahudi. Orang Arab menemukan obat kuat sama obat gatel. Haleluya. Oke, sekarang senior Hendra Fileso. Mana nih senior Hendra Fileso nih? Shalom Pak Paul, terima Shalom. kasih Pak waktunya Pak. Haleluya. Shalom buat teman-teman semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Yang kemarin itu Pak ya, saya berbicara dari awal itu, suaranya nih pertama gimana Pak? Soalnya agak kecil nggak suaranya? Bagus? Oh, bagus ya, tetap sama Bagus. ya? Oke, terima kasih. Bagus. Dari awal saya mengatakan bahwa Israel berperang dengan hati Pak. Ya kan, satu, Israel berperang dengan hati, karena dia yang bertahan. Saya jadi ingat lagu Pak, siapa kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Nah itu kan, Hamas yang memulai, dia yang mengakhiri Pak. Jadi karena dia berperang dengan hati dan mendengar suara daripada pendukungnya. Pendukungnya tadi Pak Paul bilang banyak sekali kan, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Mesir, Jepang, Inggris, Australia, Selandia Baru, semua mendukung Israel. Yang mendukung Palestina itu cuma Cina, Rusia, itu aja, sama Turki. Jadi gencatan senjata dimulai pada jam 2 pagi. Jam 2 pagi dia melihat rupanya Israel mendengar keluhan atau keprihatinan daripada Paus Fransiskus ya, bahwa memang korban sudah begitu banyak dan korbannya itu luar biasa, sampai 242 orang meninggal termasuk anak-anak. Properti juga ratusan properti yang kemarin saya sebutkan, ada 148 properti, 6 gedung utama di Hamas yang menjadikan kantor Hamas. Semua yang bersinggungan dengan Hamas runtuh semuanya. Sedangkan dari pihak Israel tidak berubah Pak, korban tetap 12 saja, 12 dan 2 anak-anak. Jadi itu yang peluru yang lewat daripada Iron Dome. Dan memang ini adalah yang dikehendaki juga. Mereka ada informasi juga dari Palestina, mereka merayakan kemenangan. Mereka merayakan kemenangan karena dia tidak mati Pak. Kalau ini diteruskan mereka mati semua. Ini mereka merayakan kemenangan karena dia hidup, dia masih hidup. Itu aja. Jadi boleh mereka merayakan kemenangan. Ya seperti kita kalau kita lolos daripada suatu maut Pak. Seperti Pak Paul ini loh. Pak Paul ini sekarang sedang menang. Menang karena lolos daripada maut. Jadi kalau mereka berpesta ya karena mereka bilangnya begitu. Mereka, waduh, kemenangan karena dia tidak ikut mati. Jadi saya harapkan ini bisa berhenti juga karena dari segi kemanusiaan banyak korban-korban yang tidak berdosa dari pihak Palestina Pak. Dan Palestina itu memang dekat dengan Israel. Jadi apa yang diutarakan semua dengan pejabat di Indonesia adalah suatu retorika, ya kan, retorika memang dia menghendaki di Indonesia tidak terjadi kegaduhan. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati semuanya. Jadi menang, ucapan syukur karena nggak mati ya Pak. Iya, nggak mati Pak. Itu aja. Dan ucapan syukur dikirimi duit sama Anies Baswedan itu loh Pak. Iya, dia kan duitnya sudah cukup Pak. Dinikmatin dulu, berhenti dulu. Bagi-bagi duit Stop, dulu. Kan gitu ya. Saya Pak Mantap, lakukannya apa? Lagi memang Indonesia. Yang duitnya di Indonesia, yang berpesta orang-orang Indonesia. Ya kalau nyampe ke sana, berapa persen yang nyampe ke sana? Yang seperti Atta Halilintar mengumpulkan sekian miliar, ada lagi itu paling dimakan sendiri Pak. Iya, ada anak muda itu mengumpulkan sekian miliar ya kan. Itu masuk. Sebentar, ini Amin Wijaya mana nih? Amin Wijaya nih, wartawan Jonas ada di sini belum? Kalau dia mau diakonia di Jakarta baru hujan kayaknya.
Oh, belum bisa ya. Kalau Amin Wijaya panggilan begitu bisa masuk, bilang langsung prioritas ya. Saya co-host tuh share screen langsung ya. Kemarin Oke, saya lanjut masih nih. Babe kemarin saya Abbas. Ini dari dulu mau ngomong nggak sempet-sempet nih Babe Abbas nih. Minta maaf deh. Salam, Aduh, minta salam, maaf ya. salam, salam. Shalom. Iya, tahu aja udah lama saya ngintip-ngintip Iya, nih. saya itu berapa kali, tapi giliran sudah jam karena saya kejar-kejaran mengajar, Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, cuma mau sedikit menginformasikan memang bahwa terutama kalau dari Indonesia banyak kesimpang siuran mengenai siapa sih sebenarnya yang kalah, siapa sih yang menang nih antara perang antara dua kubu ini gitu. Nah, cuma kalau untuk mempermudah kita nggak usah terlalu percaya dengan surat kabar, karena surat kabar itu pasti berpihak pada tergantung negaranya mendukung mana gitu. Jadi kita bisa simpulkan sendiri dari jumlah korban, bangunan, dan nyawa. Siapa sih yang korbannya lebih banyak? Nah, kalau menurut saya di situ kita lebih bisa mengarah gitu. Siapa sebenarnya yang kalah sampai saat ini? Nah, namun ada satu hal yang saya masih bingung perang dua kubu ini. Halo? ya terus Pak, terus Pak. Kedengaran nggak ya? Suaranya bagus. Lanjut, Oh, bagus, lanjut. bagus, lanjut. Ini perang ini kan udah lama, entah berapa tahun, sampai bosen kita mau denger kalau dari zaman dulu. Kenapa sih perang seperti ini nggak dituntaskan? Jadi menggiring opini orang sepertinya ini perang atau bercanda gitu. Harusnya kan kalau perang itu sampai ada kalah ada menang, habis selesai gitu. Nah ini kan nggak kelihatan tanda-tanda sampai ke situ, berhenti lagi, nanti lanjut lagi, berhenti lagi. Jangan-jangan dua orang ini saudara yang sedang bercanda nih gitu. Nah, mungkin Pak Paul nanti bisa jelaskan dari pandangan Pak Paul sendiri seperti apa gitu. Itu yang ke satu Pak Paul. Yang kedua Pak Paul, jadi saya sebenarnya mengikuti tentang pertentangan lah antara Islam dan Kristen. Itu sejak ada dulu namanya forum apa namanya? Faith Forum. Faith Forum di situ Faith Freedom Indonesia. Faith Freedom ya, FFI ya, Faith Freedom ya. Itu kan udah lama sekali itu. Ya, tapi saya nggak pernah mau ikut komentar, nggak mau ikut campur. Nah, sekarang saya mau ikutan nih gitu. Karena saya mengawati itu udah lama sekali. Jadi di situ kan ada satu adminnya yang kalau nggak salah yang mengaku bernama Ibnu Sina ya, dengan membongkar semua kebobrokan ajaran dari seberang itu. Nah, sampai sekarang pertanyaan-pertanyaan yang timbul oleh pihak dari seberang itu sama, yang itu juga yang udah dijelaskan, diputar lagi, ditanya lagi. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan atau gugatan-gugatan atau argumentasi yang mereka kumpulkan selama ini atau yang termasuk di room ini yang mereka itu sampaikan, yang itu juga yang sebenarnya mereka udah jelas tapi pura-pura nggak jelas, sekedar bisa melakukan argumentasi begitu. Nah, itu juga di waktu forum itu udah menduga bahwa kalau dulu itu orang itu kan masih ketemu orang untuk berargumen atau orang berdekatan, saling mengenal. Nah, itu nggak memungkinkan untuk orang-orang yang percaya itu untuk berdebat dengan mereka karena mereka bisa menggunakan kekerasan. Padahal kita sebagai pengikut Yesus nggak dianjurkan untuk melakukan kekerasan. Jadi untuk itu kita selalu dalam posisi yang kalah di masa lalu. Tapi udah dijelaskan, dengan kemajuan teknologi, kita akan bisa berargumen dari jarak jauh. Dan tidak bisa lagi ada kekerasan fisik. Nah, sekarang kenapa saya bilang baru mau ikut campur? Udah terbukti, zaman semakin modern. Nah, di sini sekarang sudah banyak orang-orang murtad gara-gara salah satunya dari dari sini gitu. Juga dari tempat-tempat lain juga banyak, dari Muhammad KC, Ibrahim Saifuddin Ibrahim. Akhirnya kan udah membuka, semuanya udah dibuka sekarang. Mereka udah nggak berdaya gitu untuk berargumentasi dengan cara-cara yang nggak bagus. Nah, itu ya yang ketiga, saya cuma mau sampaikan sedikit informasi nih. Di Indonesia juga lagi mulai heboh nih, data yang dikumpulkan dulu orang diwajibkan BPJS. Sekarang data BPJS-nya bocor gitu. Jadi data WNI bocor, Kominfo panggil direksi dari BPJS Kesehatan.
Nah, direksinya dipanggil nih karena datanya orang kebuka semua, sak gaji-gajinya orang. Waduh, Iya, sengaja itu kan. itu, Pak. Iya, makanya coba mungkin besok lagi ada beritanya. Sekarang baru Hmm. dipanggil katanya itu. Ya itulah memang kondisi seperti ini. Dan ya sebagai sedikit catatan tambahan, saya juga sama seperti Pak Po, double minority dan tertekan terus. Tapi sayangnya saya nggak bisa kabur. Saya nggak bisa kabur. Oke, itu aja, Pak. Ini bukan yang saya kabur sampaikan. namanya, Pak. Saya pergi dulu. Saya memang sengaja untuk mendapatkan kebebasan. Karena kan kita tidak boleh melawan pemerintah. Kalau kita masih warga negara Indonesia. Bapak warga negara Indonesia, nggak boleh lawan pemerintah. Roma 13 bilang nggak boleh lawan. Tetapi hanya bisa melakukan kritik, teriak. Iya. Ya kan? Apalagi kalau tidak boleh beribadah atau disuruh menyangkal iman. Nah, kalau saya, karena saya sudah melepaskan warga negara Indonesia, saya bisa memaki-maki pemerintah Indonesia. Boleh. Karena saya tidak harus tunduk kepada pemerintah Indonesia. Iya, bagus sekali dan seharusnya sih banyak orang-orang seperti Pak Paul ini. Oh iya, sedikit saran nih kalau boleh nih ke Pak Paul. Kalau bisa diadakan juga kesempatan-kesempatan yang diskusi ini dalam bahasa Inggris gitu Pak Paul. Supaya bukan cuma orang yang ngerti bahasa Indonesia yang tahu situasi yang sebenarnya. Kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Jadi kalau tamunya kita kemarin kan kita berapa kali orang Perancis, orang Jerman, orang dari Inggris, kita pakai bahasa Inggris. Iya, maksud saya ditampilkan juga dengan orang-orang Indonesianya yang menjadi saksi langsung gitu. Ya, jadi orang Indonesianya dilibatkan. Ya, kita berapa kali pakai itu? 2 bulan lalu ya. Iya, kalau bisa disediakan waktu khusus aja untuk yang berbahasa Inggris Indonesia dan seluruh dunia biar tahu gitu. Inilah cara untuk menggempur. Kalau kita yang di dalam ini memang nggak bisa berdaya, udah apa? Double minority apalagi itu kan? Nongol sedikit. Makanya caranya gini. Kemarin sudah kita bahas, teman-teman tolong potong-potong video saya. Bikin 10 menit, 20 menit, dikasih sub betul. Tuhan kita balik Yesus lagi memberkati. Balik lagi ke atas, Tuhan Yesus berkati. Pak Chandra, silakan. Dikit aja boleh? Halo, shalom Pak. Oh iya, boleh Pak Hendro. Pak Hendro dulu, oke. Sebentar aja. Saya mau tambahkan bahwa saya memberi judul Pak, sebelum mereka gencatan senjata ini, makanya saya di YouTube saya, itu saya tulis Pak, tidak ada damai tanpa pengorbanan. Nah ini pengorbanannya kan banyak nih. Jadi rekan-rekan semua yang di YouTube dong, yang sekian ribu, tolong di subscribe sama di like. Ya, terima kasih Pak Paul, terima kasih atas breaking news-nya. Haleluya. Iya, halo. Tolong nanti ini ya, pas Anda siapkan linknya begitu. Oke, kita mau promosi YouTube, Anda langsung di live chat kasih ya. Tapi nanti nunggu apa-apa. Nanti diingatkan 1 jam terakhir kita mulai promosi YouTube kita supaya teman-teman bisa semua dapat subscriber baru. Pak Chandra silakan. Iya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.